Bab 5, penataan bisnis kontemporer. Tujuan pembelajaran ada 10. Yang pertama yaitu membedakan perusahaan kecil dan besar serta mengidentifikasi industri yang paling bersyarat dengan usaha kecil. Yang kedua, menjelaskan kontribusi ekonomi dan sosial usaha kecil. Yang ketiga, mendeskripsikan faktor-faktor penyebab kegagalan usaha kecil. Yang keempat, jelaskan ciri-ciri rencana bisnis yang sukses. Yang kelima, mendeskripsikan bagaimana small business administrasi membantu para pemilik usaha kecil. Yang keenam, menjelaskan bagaimana waralaba dapat memberikan peluang bagi para laba dan terwaralaba. Dan yang ketujuh, merangkum ketiga bentuk dasar kepemilikan usaha serta kelebihan dan kekurangan dari bentuk tersebut. Yang kedelapan, mengidentifikasi tingkatan-tingkatan manajemen korporat. Yang kesembilan, mendeskripsikan tren-tren terbaru manajer dan akuisisi. Yang kesepuluh, membedakan kepemilikan swasta, kepemilikan publik, dan kepemilikan kolektif atau koperasi. Sebagian besar bisnis terdiri atas usaha kecil. 90% perusahaan yang memiliki pegawai memperkerjakan kurang dari 20 staf. 98% memiliki kurang dari 100 pegawai. Lebih dari 20 juta orang di Amerika Serikat memperoleh penghasilan bisnis tanpa pegawai. Hampir setengah penjual di Amerika Serikat dilakukan oleh usaha kecil. Usaha kecil menghasilkan 60% sampai 80% pekerjaan baru dalam dekade terakhir. Usaha kecil adalah landasan bagi pengusaha dan mendorong fermentasi minoritas. Apa yang dimaksud usaha kecil? Administrasi bisnis kecil mendefinisikan usaha kecil sebagai perusahaan yang memiliki dan dioperasikan secara independen dan tidak dominan di lapangan. Bisnis manufaktur kurang dari 500 pegawai, usaha grosir kurang dari 100 pegawai, jasa retail menghasilkan penjualan tahunan senilai $6 juta dan tetap dianggap usaha kecil. Usaha pertanian kurang dari $750 setahunnya. Ukuran usaha kecil berkisar dari penjualan senilai $500 sampai $35 juta dan pegawai berjumlah 100 sampai 1.500 orang. Usaha kecil biasa. David versus Goliath. Sektor-sektor bisnis yang paling banyak didominasi dan paling sedikit didominasi oleh usaha kecil. Kemungkinan besar merupakan usaha kecil kurang dari 20 pekerja. Pembangunan rumah 97%, toko bunga 97%, salon rambut 96%, bengkel mobil 96%, dan rumah duka 94%. Kemungkinan kecil merupakan usaha kecil kurang dari 20 pekerja. Rumah sakit 14%, pusat perawatan 23%, pabrik kertas 33%, sarana listrik 38%, dan pipa minyak 38%. Industri utama yang didominasi oleh usaha kecil: konstruksi 90%, jasa pertanian 88%, usaha grosir 66%, jasa 56%, usaha intel 51%. Bisnis rumahan ada 5. Pertama, 52% usaha kecil, 16 juta. Kedua, memungkinkan kontrol bisnis yang lebih besar. Ketiga, memungkinkan lebih banyak kontrol waktu pribadi. Yang keempat, menjaga biaya awal dan operasional tetap rendah. Dan yang kelima, pemilik dapat merasa terisolasi dan bisnis kurang dapat dilihat oleh pelanggan. Kontribusi usaha kecil: menciptakan lapangan kerja baru, akun untuk 30% ekspor Amerika Serikat, tawaran layanan yang disesuaikan, menciptakan industri baru, mendorong inovasi. Kegagalan bisnis kecil. Yang pertama, 3 dan 10 bisnis tutup secara permanen dalam waktu 2 tahun. Yang kedua, 50% bisnis gagal dalam waktu 5 tahun. Dan yang ketiga, dengan tanda 10 tahun, 82% dari semua usaha kecil ditutup secara permanen. Ada 3 alasan mengapa usaha kecil gagal. Yang pertama, kelemahan manajemen. Yang kedua, pendanaan yang tidak memadai. Yang ketiga, peraturan pemerintah.
Ada 4 tips meningkatkan kemungkinan sukses usaha kecil. Yang pertama, membuat rencana bisnis. Yang kedua, dokumentasi tertulis yang memberikan pernyataan tujuan, metode, dan tujuan secara teratur. Yang ketiga, membahas misi dan visi perusahaan. Yang keempat, menganalisa keunggulan unik, pelanggan, dan persaingnya. Sumber-sumber dana usaha kecil, kredit perdagangan 60%, kartu kredit pribadi 46%, bank komersial 38,2%, kartu kredit bisnis 34,1%, fasilitas kredit 27,7%, pinjaman kendaraan bermotor 20,5%, pinjaman dari pemilik 14,2%, pinjaman hipotek 13,2%, sewa guna keuangan 10,6%, pinjaman peralatan 9,9%, dan keluarga dan sahabat 6%. Administrasi bisnis kecil. Yang pertama, instansi pemerintah yang peduli dengan membantu perusahaan bisnis kecil. Yang kedua, bantuan keuangan. Yang ketiga, jaminan pinjaman. Yang keempat, perusahaan investasi usaha kecil. Yang kelima, modal aktif atau pinjaman SBA. Bantuan khusus lainnya ada 7, yaitu pertama, program peruntukan. Yang kedua, kontrak pemerintah atau over 23%. Yang ketiga, 5% untuk usaha yang dimiliki perempuan. Yang keempat, bantuan pembiayaan pengadaan pemerintah. Yang kelima, bisnis inkubator. Yang keenam, inisiatif komunitas lokal untuk berbagi sumber daya untuk perusahaan rintisan kecil. Dan yang ketujuh, investor swasta. Lalu investor swasta. Investor swasta, pemilik usaha kecil segera mencari uang dalam jumlah yang lebih besar untuk terus beroperasi dan akhirnya tumbuh. Lalu modal usaha adalah uang yang diinvestasikan dalam bisnis kecil oleh perusahaan bisnis lain atau kelompok individu dengan imbalan bagian kepemilikan, yaitu ada kapasitas usaha mencari perusahaan untuk berinvestasi bahkan ketika ekonomi sedang turun. Kedua, baru-baru ini investasi telah menyatakan optimisme dan fokus pada teknologi informasi seperti internet, komputasi awan, dan seluler atau telekomunikasi. Ketiga, kapasitas usaha biasanya memiliki persyaratan yang sulit untuk rencana bisnis yang solid. Peluang usaha kecil bagi perempuan dan kalangan minoritas. Lebih dari 40% perusahaan US dimiliki oleh wanita, 10 juta perusahaan. Jumlah usaha yang dimiliki oleh perempuan dan kalangan minoritas tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan bisnis US secara keseluruhan. Perempuan dan minoritas masih menghadapi tantangan, yaitu operasi skala kecil, tantangan menemukan investor, akses permodalan. Bisnis yang dimiliki minoritas ada industri, pertanian, pertambangan, konstruksi, manufaktur, transportasi, grosir, retail, keuangan, jasa, dan tidak termasuk ke salah satu kategori. Alternatif waralaba. Persetujuan bisnis kontraktual antara suatu pemanufaktur atau pemasok lain dengan suatu dealer untuk memasarkan barang atau jasa pemasok. Lalu ada perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba ada antara terwaralaba dan puaralaba. 50% dari semua penjualan eceran, 7.600 bisnis, 18 juta pekerjaan, 500 dolar miliar dalam gaji, hampir 2 triliun dalam penjualan. Waralaba baru dibuka setiap 8 menit. Waralaba di luar negeri adalah tren yang berkembang. Manfaat dan masalah waralaba, yaitu ada keuntungan. Pertama, rekor performa sebelumnya. Kedua, nama perusahaan yang dikenali atau biasa disebut merek, model bisnis yang terbukti, program manajemen teruji, penghematan melalui volume pembelian.
Lalu kekurangannya pun juga ada, yaitu biaya waralaba, pembayaran masa depan, royalitas, terkait dengan reputasi dan manajemen, batasan perjanjian waralaba, dan kontrol ketat. Lalu ada alternatif dalam menjalankan bisnis. Bisa dilihat di sini ada diagram bentuk-bentuk kepemilikan bisnis, yaitu perseroan 9%, korporasi 19%, perusahaan perorangan 72%. Lalu ada perusahaan perorangan. Di sini bisa dilihat perbandingan antara 3 bentuk utama kepemilikan bisnis. Mengganti badan hukum untuk memenuhi perubahan kebutuhan. Pertama ada situasi keuangan, kedua ada keterampilan dan keterbatasan manajemen, ketiga ada gaya dan kemampuan manajemen, keempat ada kepentingan akan kewajiban pribadi. Jenis perusahaan korporasi, yaitu ada domestik, asing, luar negeri, S-corporation, perseroan terbatas, perusahaan milik karyawan, perusahaan non-profil. Bisa dilihat di sampingnya ada tabel, yaitu pasal-pasal tradisional pendirian perusahaan. Ada nama dan alamat perusahaan, tujuan perusahaan, jenis dan jumlah saham yang akan diterbitkan, ekspektasi masa hidup perusahaan, modal finansial pada waktu pendirian, dan ketentuan transfer bagian saham bagi pemilik, ketentuan regulasi urusan internasional perusahaan, alamat kantor usaha yang didaftarkan di negara bagian tempat pendirian, lalu nama dan alamat para anggota awal dewan direksi, nama dan alamat para pendiri. Kepemilikan publik dan kolektif. Kepemilikan publik, unit atau badan pemerintah memiliki dan mengoperasikan organisasi, struktur parkir, sistem air, otoritas jalan tol. Bisnis milik pelanggan, yaitu kepemilikan kolektif dari organisasi, produksi, penyimpanan, transportasi, atau pemasaran korporasi. Manajemen korporat, yaitu ada pemegang saham memperoleh saham sebagai ganti, ada saham preference, saham biasa. Lalu ada dewan direksi, dipilih oleh pemegang saham untuk mengawasi perusahaan. Lalu ada pejabat dan manajemen perusahaan, membuat keputusan besar perusahaan dan menangani operasi yang sedang berlangsung. Ketika bisnis menggabungkan kekuatan, ada merger dan akuisisi. Merger kombinasi dan 2 atau lebih perusahaan untuk membentuk suatu perusahaan, yaitu vertikal horizontal konglomerat. Akuisisi adalah prosedur di mana suatu perusahaan membeli properti dan menanggung kewajiban perusahaan lain. Ventura bersama, kemitraan antara perusahaan untuk tujuan tertentu. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.